Bukannya aku underestimate, enggak, tapi ada satu yang miss, puzzle yang miss kalau misalnya aku jadi aku suka yang tiap hari kita harus belajar sesuatu yang baru. We have to be brave, kita harus berani. Assalamualaikum, selamat datang di channel Literasi Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kali ini saya kedatangan teman sahabat saya yang baik hati sekali. Wah, saya kenalkan, namanya Mbak Martin Pratnuria. Kita ingin banyak berbincang pada sore hari ini tentang apa sih pekerjaan Bu Martin. Mbak Martin aja ya panggilnya, jangan Bu, Mbak aja. Nanti kelihatan tuh Mas. Jadi apa sih pekerjaan Bu Martin sekarang sehingga bisa sampai di titik ini, kemudian pengalaman-pengalamannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Mbak Martin. Sekarang kita perkenalkan langsung dengan beliaunya. Namanya siapa Mbak? Martin Pratnuria, tapi biasa dipanggil Martin. Panggilannya Martin aja ya? Martin aja. Oke. Sekarang profesinya Mbak Martin kalau boleh tahu itu sebagai apa? Saat ini saya bekerja sebagai technical director di DH Property Singapura, dan perusahaan ini atau company ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang portal untuk properti yang ada di Singapura. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak Rumah 123, Rumah.com, Urbanindo. Lebih ke IT. Tapi posisinya memang di IT-nya. Jadi kok bisa sampai kepada titik itu? Itu pengalaman yang membawa Mbak Martin ke sana itu apa? Panjang, long story. Gak apa-apa, kita masih punya banyak waktu sih. Oke, jadi awalnya tuh ini mulai dari awal banget atau mulai dari start karirnya aja? Poin-poinnya aja. Jadi awalnya mungkin karena keterbatasan pekerjaan di daerah Malang untuk ibu-ibu yang sudah punya anak atau ibu-ibu yang sudah menikah. Saya rasakan itu susah banget nyari kerja di sini, di Surabaya ataupun bahkan di Jakarta. Kesulitan yang pertama adalah mereka hanya mau menerima orang yang single, mostly pada waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak perusahaan yang menerima pekerja itu nggak melihat status gender ataupun status perkawinan. Awal-awal dulu susah banget. Jadi dalam 1 bulan itu 100 aplikasi yang disebar, 100 semuanya di reject karena di situ saya tampilkan gender, status menikah, ya wajar lah kayak awal-awal kita apply kerjaan kan, di CV itu ditampilkan semua informasi. Lebih disaring yang untuk jomblo, yang masih belum itu masih Mungkin masih ke arah fresh graduate yang masih single. Jadi dari situlah kepikiran bahwa pengen cari sesuatu yang bisa aku kerjain dari rumah dan juga sambil ngomong anak. Jadi waktu itu masih kerja di tempat lain, tapi sekaligus waktu itu sudah explore kayak baca-baca, kemudian lihat tutorial, implementasi, ngerjain project, udah ikut-ikut ngerjain project untuk membangun portofolio. Karena selama ini di usia yang nggak muda lagi itu kalau kita misalnya apply suatu pekerjaan tanpa ada portofolio, kemudian tanpa ada background experience, itu kayaknya kita bakal saingan kan sama yang sulit lah, sama yang lebih pengalaman. Jadi karena waktu itu dari background education aja udah nggak sesuai karena lulusan elektro. Jadi kalau nggak linear ya? Nggak linear banget. Waktu itu dengan segala keterbatasan media dan source, karena waktu itu internet juga masih jarang yang pakai fiber gitu kan. Jadi mesti browsing di warnet, kemudian di download, dipelajari di rumah, beli buku bekas di Willis nggak salah ya. Kemudian dicoba-coba, dan dari situ mulailah nyoba untuk bergabung di freelancer.com. Freelancer.com itu sebuah portal yang menyediakan project-project untuk freelancer. Jadi nanti di situ ada project yang diposting oleh orang-orang,
Kemudian tugas kita adalah milih project apa yang kiranya sesuai nanti sama kita. Kemudian kita bid itu kayak lelang. Nah, jadi kita ngebid, nanti saingannya dengan banyak orang. Kira-kira apa yang bisa kamu jual untuk ngerjain project itu sehingga membuat orang yang posting ini tertarik untuk hire kamu. Nah, dari situ mereka pastinya nyari yang paling murah dan expert kan gitu ya. Jadi awal-awal memang susah banget untuk nembus itu, tapi semakin lama dengan project kecil-kecil, kemudian semakin lama semakin banyak yang percaya sama skill set yang sudah pernah aku bikin sebelumnya di freelancer.com itu. Kemudian banyak juga project. Nah, itu masih masih kerja aktif sebagai guru dan sebagai dosen. Jadi setiap jam 10 malam sampai sekitar jam 2 pagi, jam 3 pagi itu Belajar gitu mantengin laptop untuk belajar itu dan juga memperbaiki itu. Jadi pagi kerja dosen, guru, malam masih Ya. belajar lagi. Kalau waktu itu sebagai dosen atau guru itu aku pikir bukannya aku underestimate, enggak, tapi ada satu yang miss, puzzle yang miss kalau misalnya aku jadi guru atau dosen. Jadi aku nggak suka kalau misalnya aku diatur selama 5 tahun aku harus ngerjain itu aja, aku nggak suka. Jadi aku suka yang challenge. Jadi kalau di freelancer.com itu kan tiap hari proyeknya beda. Sekarang kasusnya aku harus bikin misalnya satu aplikasi ini dalam waktu 3 hari, besoknya itu udah beda lagi kasusnya. Itu yang bikin mobile jadi kita sendiri gitu ya. Ya, maksudnya itu tiap hari kita harus belajar sesuatu yang baru. Setelah aku pikir cukup dengan portofolio itu semua, dan cukup project-project juga mungkin udah banyak. Aku juga bergabung di tim riset, itu juga sudah beberapa kali publish jurnal. Udah cukup lah, meskipun usianya udah muda lagi. Nah itu kemudian awal aku apply di perusahaan Singapura waktu itu sebelum gabung di perusahaan yang sekarang. Nah di situ Sama Singapurnya berarti ya. sama Singapurnya. Nah disitulah ini masih aktif menjadi dosen dan menjadi guru. Udah bercabang-cabang gitu. Udah apply di perusahaan lain, tapi sebenarnya sebagai backup. Jadi setelah aku resign, aku udah ada pegangan kerjaan. Setelah itu kesulitan yang lain adalah sebagai seorang perempuan, orang itu bakal melihat portofolio kita, oh ini cewek, oh ini cowok. Waktu itu ya masih seperti itu. Jadi di kurikulum vitae atau di profil aku selalu tidak menyertakan gender. Dan nama itu selalu aku singkat, nggak pakai Fatnuri tapi Market F gitu. Jadi setelah misalnya project yang terakhir ada interview, baru mereka call, mereka surprise, oh you're a Female. girl, I thought you're a boy gitu ya, mostly seperti itu. Nah di perusahaan inilah aku baru tahu tingkat persaingan yang tinggi untuk improve masalah skill, kemudian dan teknologi itu benar-benar cepat berubahnya. Jadi yang aku rasakan waktu aku masih belajar otodidak untuk bangun portofolio itu aku ngerasa misalnya teknologi yang sekarang berkembang di luar Indonesia misalnya ya, itu tersedia bukunya itu baru 2 tahun lagi di Indonesia. Waktu itu kan masih belum, internet masih belum. Berarti sangat jauh ya, 2 tahun itu untuk IT itu sudah banget gitu. Karena waktu itu waktu SMK ya, waktu masih SMK, yang aku tahu cuma tahunya Microsoft Office. Jadi meskipun lulusan informatika gitu ya, tapi nggak relevan sekali apa yang kita pelajari dengan yang ada di Udah nggak comply lah. dunia industri. Ya. Terus sampai detik ini semua udah pindah-pindah di beberapa perusahaan di Singapura itu, ini ada pertanyaan yang menggelitik yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak Martin ini membangun skill, keterampilan dan posisi sosial? Kan otomatis kita ini sebagai ibu rumah tangga juga kan, meskipun sebagai wanita karir juga kita harus tetap
membangun kemampuan kita, skill kita, kompetensi kita tuh harus tetap gitu terjaga. Nah, bagaimana Mbak Martin itu membagi waktu, kemudian dengan pada jam tertentu kita sebagai istri, pada jam tertentu kita sebagai wanita karir, kemudian kita juga harus mengurus diri kita sendiri agar penampilan tetap rapi dan bagus. Itu bagaimana untuk membangun posisi, apalagi ya sekarang ini kan masa pandemi ya, otomatis banyak orang WFH, orang kalau nggak ngerti kerja di rumah aja tapi duitnya banyak gitu, apa nggak ngepet ini kan, gak enak, sounds not great gitu, kedengaran nggak enak banget gitu. Dia di rumah aja tapi bisa beli mobil, bisa beli rumah, mbak nggak jaga lilin itu tiap malam kan. Nah, gimana tanggapannya Mbak Martin dengan itu? Kalau untuk masalah ini intinya masalah time management sih. Jadi gimana kita itu benar-benar melakukan set untuk timeline kapan kita itu harus masak, kapan kita itu harus merawat anak-anak, kapan kita harus kerja, kapan kita harus belajar. Waktu itu sebagai seorang single parent hari itu sangat berat, karena waktu itu saya cuma punya waktu 1 atau 2 jam sehari untuk tidur setelah semua aktivitas. Jadi pagi saya bangun jam 4, prepare everything for kids meal, terus kemudian untuk bekalnya anak sekolah, persiapan anak sekolah itu harus selesai sebelum jam 6. Kemudian setelah itu antar anak sekolah dan segala macam, sampai jam 7 bersih-bersih, habis itu pulang bersih-bersih dan segala macam, rapi. Jam 8 pagi aku mulai start kerja, karena kerjanya dari rumah ya meskipun waktu itu posisi perusahaan dan posisi perusahaan di Singapura, dan alhamdulillah dipercaya untuk bekerja dari Malang. Nah, setelah prepare untuk masalah pekerjaan jam 8 sampai jam 9, kemudian udah kerja, meeting dan segala macam, kemudian daily task, melakukan kerjaan operasional sampai istirahat jam 1 sampai jam 3. Nah, perjuangan di sini. Jam 1 istirahat jam 1 sampai jam 2 sore. Selama 1 jam itu aku harus mutar otak gimana caranya jemput 2 anak sekaligus makan dan sholat. Jadi Soma. Jadi gimana caranya tepat waktu dalam waktu 1 jam, karena teman-temanku 1 jam untuk makan sama sholat, tapi itu harus jemput 2 anak, termasuk makan siang mereka, makan siang aku, dan juga sholat. Jadi awal-awal mungkin berat, tapi seiring berjalannya waktu karena kebutuhan dan keterpaksaan. Jadi biasanya jemput anak-anak pakai motor misalnya itu sekitar 10 menit, itu bisa dipangkas jadi 3 menit karena udah tahu trik-trik jalannya lewat mana. Jalan tikus gitu ya. Oke, nah itu. Kemudian setelah itu kerja lagi kan jam 5 sore, masak, prepare anak-anak, temenin mereka bikin PR, mengerjakan tugas rumah sampai kemudian siapin makan malam sampai jam 9 sampai jam 10 malam mereka tidur, barulah start untuk buka laptop untuk belajar, Improve harusnya gitu ya. Belajarnya waktu itu kebanyakan aku download dari tempat kerja baru bawa pulang, karena koneksi internet juga terbatas, untuk pakai seluler kan mahal banget ya. Jadi bahan-bahan yang udah aku download dari kampus, dari sekolah, waktu itu aku bawa pulang terus pelajari, kemudian ngerjakan proyek-proyek sampai jam 1 jam 2 tidur, kemudian jam tengah 4 malam juga masih gitu ya. ya. Itu karena apa? Karena aku ngerasa bahwa ilmuku untuk jadi seorang, waktu itu ya impianku adalah seorang programmer itu masih sangat jauh dari kata bagus lah. Intinya sebenarnya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku harus belajar ini. Awalnya stres karena banyak sekali checklist yang ternyata aku tuh nggak pernah aku belajar. Dan itu hal yang Jadi itu yang memicu diri sendiri untuk harus bisa gitu. Jadi meskipun agak berkorban waktu agak banyak, tapi kita jadi bisa dengan ketidakbisaan kita untuk mengimprove diri sendiri gitu. Itu yang banyak memotivasi sehingga sampai saat ini bisa seperti ini gitu ya. Satu hal lagi, karena sebelumnya education backgroundnya itu background pendidikannya itu nggak linear. Jadi waktu itu kalau misalnya masuk S1 lagi kan harus butuh 4 tahun lagi.
Jadi aku putuskan aku S2 aja tapi yang informatika. Jadi waktu itu yang connect aja lah. Itulah yang awalnya membuka pikiran, oh ternyata informatika itu seperti ini, oh ilmu ini yang nggak aku pelajari. Nah itu salah satu faktor sih yang support untuk belajar untuk hal-hal yang lebih baru. Oke, terus saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kita bicara masalah IT loh ya. Terus di era milenial ini ya, perempuan itu harus bagaimana sih terkait dengan teknologi? Kita di perempuan kan, kadang di underestimate gitu. Kalau perempuan kan tadi sampai apply kerjaan itu kan menyamarkan jangan sampai ketahuan dulu gitu ya. Jadi bagaimana kecerdasan kita, kecerdikan kita untuk bisa masuk gitu. Dan itu saya kira membutuhkan effort yang besar gitu, bukan yang kecil-kecil yang remeh-temeh gitu. Tapi bagaimana kita ini sebagai wanita juga diperhitungkan gitu loh. Aku pikir itu harus dimulai dari diri sendiri sih. We have to be brave, kita harus berani. Kalau kita punya ide, kita harus sampaikan. Kebanyakan adalah orang cewek tuh atau wanita itu malu kalau misalnya kita punya ide menyampaikan itu, mungkin takut diomongin jelek atau apa, takut dianggap nggak berkompeten. Tapi sebenarnya dia mampu. Yang penting adalah kamu berani untuk menyampaikan, meskipun mungkin itu bakal nggak diterima, tapi orang bakal mikir, oh kamu ada. Jadi sebenarnya hal utama yang penting dilakukan terkait dengan era yang seperti yang akan IT banget ke depannya itu, tipsnya bagaimana? Sebagai perempuan yang punya kompetensi atau skill yang mumpuni di situ gitu. Pertama itu tadi berani kan ya, berani ngomong gitu, berani punya ide. Yang kedua berani ngambil resiko. Yang ketiga berani berkorban untuk waktu. Waktu itu maksudnya ini bakal ambil waktu luang kamu untuk belajar tentang IT. Karena jam 1, jam 2 kita masih belajar. Meskipun mungkin kerjaan kita nggak berhubungan dengan IT, tapi kalau kita cuma terima aja sekarang, udahlah kerjaanku kan nggak ada hubungannya sama IT, ngapain aku belajar IT gitu. Sebenarnya itu yang mindset yang perlu dibenahi. Kenapa? Karena di era yang sekarang, apalagi di era pandemi ya, mulai dari sekolah, kerjaan, kemudian apapun masalah jualan apapun itu semua dilakukan dari platform-platform yang berbasis IT. Jadi aku kira mindset yang mengatakan bahwa kalau misalnya nggak kerja di bidang IT, ya ngapain aku belajar, mending aku bergantung sama orang, tanya sama anakku, tanya sama tetanggaku, tanya sama teman-temanku. Itu yang harus kita ubah. Jadi meskipun kita nggak berkutat di dunia IT, ya lebih baik kalau misalnya kita belajar, karena kita nggak bisa expect ya ke depannya nanti akan seperti apa. Apakah semuanya masih serba manual, apakah semuanya masih serba konvensional. Tapi ternyata dalam waktu 2 tahun ini aja kan kita udah ngerasain bahwa ternyata kita butuh banget. Nah, kalau kita cuma mengharapkan misalnya IT itu nanti akan dipelajari hanya untuk anak-anak sekolah, kemudian anak-anak sekolah juga hanya mengandalkan materi yang dari guru atau dari dosen, ya aku nggak bilang kalau materi di sekolah atau di universitas itu ketinggalan, enggak. Tapi sebenarnya yang terjadi di luar sana, di dunia industri itu malah lebih mungkin terlalu up to date. Karena aku pikir kurikulum itu kan kita butuh waktu ya untuk merancang kurikulum sampai apa, sampai jadi yang bisa disampaikan ke anak-anak. Tapi kalau di dunia industri, besok ada teknologi baru, terus kemudian perusahaan kita butuh, kita pindah teknologi langsung gitu ya, bulan depan secepat itu kita launching ya, seperti itu. Jadi untuk pandemi ini ya, contohnya di perusahaan-perusahaan negeri misalnya, ini biasanya mereka jualan itu misalnya untuk agen-agen properti, mereka kan nunjukin ke konsumen itu dari rumah ke rumah untuk nunjukin, oh ini ya properti yang kita jual kayak gini. Nah sekarang kan karena dalam kondisi pandemi nggak mungkin kan, kita harus nunjukin dengan harus physical distancing, kemudian harus ketemuan terlalu sering dengan konsumen. Akhirnya mereka bangun kayak virtual tour di rumah itu, difoto sedemikian rupa sehingga dijadikan seperti gampang orang untuk melihat gitu isi dalamnya gimana tanpa melakukan kunjungan gitu. Seperti layaknya pada waktu kita jalan-jalan ke fisik bangunannya. Itulah yang harus dikuasai, meskipun
kayak bagaimana, jangan terlalu anti anak kita aja yang pintar gitu. Kita nggak, jangan gitu ya, karena bagaimanapun mau nggak mau, suka nggak suka, HP ini, laptop ini sudah bukan bawa barang mewah lagi. Ini sudah kebutuhan hidup gitu, yang kadang kita kalau nggak ada internet aja udah bingung, nggak ada wifi bingung gitu ya. Anak bangun tidur sekarang yang cari bukan nasi, yang dicari sambungan internet gitu kan. Mereka lebih bingung kalau nggak ada sambungan internet daripada nyari nasi gitu kan. Itu sudah apa ya, udah terjadi di mana-mana gitu loh, hal-hal yang seperti itu. Nah, sahabat Salam Literasi, salah satu yang bisa memotivasi kita, bisa ceritanya dari Mbak Martin ini dari dulu sampai sekarang itu pengalamannya tadi apa aja udah diceritakan, dari mulai nggak linear sampai gimana bisa linear, gimana belajar sampai malam, sampai mengorbankan beberapa waktu supaya apa sih, bisa improve diri sendiri untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi kita sebagai wanita tidak selayaknya aku wanita, aku nggak inilah nggak itulah, jangan. Jadi kita sebagai wanita juga berhak kok untuk bisa maju, mengetahui IT lebih dalam, dan banyak juga Mbak Martin yang lain yang pintar IT di sini, saya yakin banyak. Jadi nggak usah apa ya, sebagai wanita masyarakat nomor 2 atau wanita di dapur aja, enggak. Jadi semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang melihat channel YouTube ini, bisa menginspirasi, memberikan semangat bahwa kita juga bisa kok sebagai kaum wanita bekerja di rumah aja, menghasilkan uang yang banyak, yang bisa di remote. Masih banyak pilihan pekerjaan lain. Setahu saya banyak sekali profesi sekarang di era pandemi ini yang bisa menghasilkan uang, seperti YouTuber, content creator, kemudian seperti Mbak Martin ini kalau data analis ya, data analis juga kan, kemudian trader, itu semuanya hanya berbekal internet, wifi sudah bisa dapat duit kan. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan apabila kita di rumah dan memanfaatkan kompetensi kita, apa yang bisa kita lakukan bisa menghasilkan pundi-pundi dolar untuk rekening kita gitu. Jadi terima kasih Mbak Martin sore ini bisa datang ke sini. Mungkin ada pesan dan pesan bagi wanita Indonesia di channel saya ini. Aku pikir pesannya adalah kalau selama ini kita punya mindset mungkin jadi ibu rumah tangga itu sumur dapur kasur ya. Jadi di selang waktu itu kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan mempelajari hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Jangan lelah untuk belajar terus, jangan lelah untuk improve diri sendiri, karena itu nanti kembalinya akan diri kita yang menguntungkan. Jadi begitu pemirsa channel Literasi Indonesia, keep on spirit, keep on moving, keep on